memimpin kami, pribadi lepas pribadi, sampai saat ini kami mengingat kembali melalui kesaksian bagaimana Tuhan memimpin kami, menolong kami, sehingga kami boleh ada terus di hadirat-Mu di hari-hari ini Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam kasih karunia, sehingga kami boleh semakin matang, semakin dewasa Tuhan, semakin bisa Tuhan menunjukkan atau menyaksikan kemuliaan-Mu bagi dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan atas fellowship pada siang hari ini. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu, berbicaralah melalui kami Tuhan, melalui kesaksian tadi yang baik, kami mendengarnya, tiba saatnya kami juga mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan, dan kami semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Oke, suaranya bagus ya Kang Ebet? Oke ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat Kang Ebet dan chapter Bukit Gading chapter ya, dan property chapter. Terima kasih buat undangan kepada saya untuk bisa menyaksikan men-sharingkan kebaikan-kebaikan Tuhan dan kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, semalam saya juga diundang salah satu chapter di Tangerang kalau tidak salah, ya. Saya membagi tentang satu tema, yaitu mengenal Tuhan dengan benar. Di hari-hari ini saya kembali mereview di dalam kehidupan kerohanian saya, mereview kembali hal-hal yang mendasar, hal-hal yang sentral, hal-hal yang inti di dalam kehidupan saya, khususnya menghadapi hari-hari yang tidak gampang saat-saat ini. Memang brotherku semua, segala sesuatu akan datang, tapi percayalah bahwa segala sesuatu baik atau tidak baik, hitam atau putih, semuanya itu hanya akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Amin. Amin. Nah, itulah kitalah orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, biar kita lalui hari-hari ini, mungkin hari-hari sulit, tapi itu akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang saya tahu persis adalah kebaikan yang menghantar kita duduk, berdiri, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Supaya firman itu menjadi darah, menjadi daging kita semua teman-teman. Bukan teori, tapi benar-benar hidup di dalam kita. Anyway, terima kasih ya, ada tadi Pak Abun memperkenalkan diri. Kampung saya itu di tebing tinggi. Sebenarnya saya kemarin ke tebing, Bro Abun, Pak Abun. Tapi saya tidak mampir, saya tidak calling ya, karena kalau datang orang Jakarta kan, ya, teman-teman justru di masa COVID seperti ini, karena profesi saya tidak bisa tinggalkan, harus bertemu orang dan harus keluar kota. Sebenarnya saya dan istri dan keluarga, kalau bisa nggak usah keluar gitu ya, tapi ternyata profesi saya menuntut karena ada hal-hal yang katakanlah yang urgent, seperti kemarin saya harus ke Pangkalan Susu, harus ke Pontianak, setelah dari Pontianak satu malam di Jakarta, pagi-pagi saya harus ke Pangkalan Susu karena ada kejadian gitu ya, project daripada klien saya ada mengalami sesuatu gitu ya. Ini saya hanya saya hanya berlindung kepada Tuhan, saya hanya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, dan biarlah Dia yang melalukan saya dari hal-hal yang jahat. Saya sudah pernah hidup firman ketika Sadrah, Mesakh, Abednego sampai kepada statement, kalaupun Tuhan yang disembah oleh mereka itu tidak menyelamatkan mereka, mereka pun terus percaya kepada Dia. Saya juga rindu seperti itu teman-teman, dan itulah yang sedang saya hidupi sekarang ini, gitu ya. Makanya tema-tema sentral ini saya mau bagikan kepada teman-teman di chapter, kemanapun saya diundang, saya membagikan hal-hal yang sentral. Termasuk pada siang hari ini, tema kita adalah by His Spirit, oleh rohnya teman-teman. Kemarin mengenal Dia dengan benar, sekarang by His Spirit. Ini hal sentral, ya.
hal yang mendasar. Saya baru otak-atik 3 jam yang lalu, materinya belum sempurna. Tentu ini hanya sekilas saja. Saya percaya teman-teman juga sedang dalam penanggulangan roh, artinya kita sedang diajar saat-saat ini sebagai akar kerohanian kita, yaitu Roh Kudus. Kita sama-sama bertumbuh ya. Itulah hebatnya FGB Men ya. Walaupun di hari kerja seperti ini, tentu kita bisa mengatur waktu kita sendiri untuk kita boleh saling mengingatkan, saling bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, by the Spirit. Next, Bro Denny. Next, PowerPoint-nya. Nah, di dalam tema ini ada 3 hal yang saya mau bagi, 3 hal saja saya batasi, yaitu tentang yang pertama yaitu mengenai yang kedua. Sebentar, Bro John. Ya. Itu yang terakhir, Bro. Ya, saya lagi atur. Sebentar, saya keluar dulu. Saya share screen lagi. Di atas lagi ya, terus. Terus. Ya. Oke, sambil nanti di lembar kedua ya, Bro ya. Nah, jadi tema ini teman-teman adalah mengingatkan kita tentang ada apa ya? Ada kekuatan, ada kuasa, ada pengaturan daripada roh di dalam kita yang gitu ya. Jadi saya menyimak gitu ya. Saya menyimak bahwa perlu direview ulang gitu ya. Akar kerohanian daripada full gospel sendiri, yaitu Roh Kudus. Kita tahu semua bahwa akar kerohanian kita itu adalah Roh Kudus. Termasuk di visi daripada full gospel, teman-teman. Ya, tadi ada kesaksian yang hebat dari Pak Timotius. Bagaimana sebenarnya Roh Kudus itu berkarya gitu ya, di mana-mana tempat, di setiap renungan hati banyak orang, Roh Kudus itu sedang berkarya gitu ya. Tinggal bagaimana konektivitasnya itu melalui kita nih orang-orang yang melayani ini semuanya itu bisa tersambung gitu ya. Tadi Pak Tim kan sama Pak Amos bagaimana secara tidak sengaja gitu ya terjadi begitu saja, disitulah konektivitas kita tersambung kepada Tuhan. Itulah visi daripada full gospel. Nah, di dalam saya ingatkan kembali tertulis di bukunya Demos gitu teman-teman. Demos bilang begini di akhir daripada buku kuning ya di bab yang ketiga, dia ingatkan lagi tentang visi daripada FGBMFI. Dia bilang begini, ini statementnya. Dia bilang, tidak ada dunia yang terlalu besar sehingga kita tidak dapat menghubungkan orang-orang. Ada orang bertanya, bagaimana mungkin visi itu terjadi? Dan Demos membuat statement. Dia bilang begini, Roh Kudus akan turun atas kita, itu ya. Roh Kudus akan turun atas kita, benar. Dan kuasa dari tempat yang maha tinggi akan menghancurkan semua tembok, mematahkan semua rantai, dan memenuhi setiap kebutuhan. Nah, jadi benar, concern daripada full gospel ini adalah Roh Kudus gitu ya. Roh Tuhan sendiri. Dari kesaksian tadi, begitulah Roh Kudus itu sedang apa ya? Sedang bergerak gitu ya. Sampai saat ini juga Roh Kudus itu bergerak, teman-teman. Bagaimana tinggal menarik itu bisa dinyatakan ke banyak orang gitu ya. Nah, ya, itu bro. Next. Ya, ya. Nah, ada tertulis di dalam Zakaria 4 ayat 6,
bukan karena kuat dan gagah, tapi karena rohku, kata Tuhan. Nah, pernyataan ini ditulis oleh Zakaria karena pada saat itu Tuhan memperlihatkan kepada Zakaria satu penglihatan, ya, dia seorang seorang nabi pada masa pemerintahan Zerubabel. Dia mendapat penglihatan yang unik pada saat itu, teman-teman. Karena saat itu orang Israel, bangsa Israel mau membangun kembali bait Allah gitu ya. Tapi nggak tahu caranya bagaimana gitu ya. Dan Zakaria mendapat penglihatan gitu. Nah, di dalam penglihatan itu biasanya kan kandil atau kandil kaki dian itu kan terbuat dari emas dan minyaknya itu adalah minyak pohon zaitun gitu ya. Tapi di dalam penglihatan itu Tuhan memperlihatkan kepada Zakaria bahwa kandil atau kaki dian itu terisi oleh minyak yang dari emas gitu, teman-teman. Ya kan? Ada pelita ya, kandil atau kaki dian itu tidak akan bisa hidup kecuali ada minyak, yaitu minyak zaitun. Tapi dilihat oleh Zakaria, pada saat itu kandil itu terisi oleh minyak yang terbuat dari emas. Nah, disitulah muncullah perkataan Tuhan kepada Zerubabel melalui Zakaria. Dia katakan begini, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Itu, teman-teman. Termasuklah apa yang terjadi di dalam fellowship kita, ya, termasuk juga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sama sekali kita harus ingat bahwa apa yang kita akan alami ini atau perjalanan yang akan kita lalui ini hanya semata-mata karena roh Tuhan, teman-teman. Ya, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi sungguh karena roh Tuhan. Jadi itulah kasih karunia yang Tuhan mau kerjakan atas kita. Nah, kalau visi daripada Full Gospel adalah seperti itu, bagaimana hal itu terjadi? Yaitu Roh Kudus akan turun atas kita. Kita harus bisa berkata, sebagaimana Lukas 4 ayat 18, Lukas 4 ayat 18 sampai 19 begini, teman-teman. Ini pernyataan ketika Yesus diberikan gulungan kitab, dia membaca pada saat itu di Lukas 4 ayat 18-19. Dia bilang begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ini terambil dari Yesaya 61 ayat 1-2, teman-teman. Baca nanti selengkapnya. Artinya Yesus sedang menunjukkan kepada kita, murid-muridnya, ya, harus juga bisa kita berkata seperti itu, teman-teman. Nah, apalagi menghadapi masa-masa yang tidak gampang seperti saat ini, kita yang sudah diurapi Tuhan harus bisa juga berkata seperti ini. Berkata di dalam roh kita gitu ya. Berkata di dalam iman kita gitu ya. Bahwa roh Tuhan ada pada kita. Saya minta bantu dibaca 1 Korintus 6 ayat 19. Ada teman yang bisa bantu membacakan di 1 Korintus 6 ayat 19. Ada yang sudah sampai? Oke. Saya bacakan ya teman-teman kalau belum ada yang. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 itu tertulis begini. Atau tidak tahukah kamu, dikatakan begitu ya, bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri gitu ya. Ini salah satu ayat yang mengingatkan kita bahwa kita harus tahu bahwa kita ini adalah baik daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam kita, teman-teman, gitu ya. Inilah akar kerohanian daripada full gospel. Sebab Tuhan bicarakan kepada Demos Zakarian ketika dia menulis buku kuning yang kita sudah pegang sama-sama, baca sama-sama. Tuhan bicara kepada Demos bahwa, Demos, bawalah fellowship kembali kepada akar kerohanian mereka. Kan gitu ya. Bawa fellowship kepada akar kerohanian mereka, dan pimpin para pria pada gelombang baru kebangunan rohani. Kan gitu ya. Jadi kita harus kembali kepada akar kerohanian kita. Nah, masalahnya ketika hari-hari yang seperti ini datang, kita tidak concern kepada sebenarnya ada Roh Kudus di dalam kita, ada Roh Tuhan di dalam kita, teman-teman. Dan melalui Roh itulah kita harus berani berkata bahwa Roh Tuhan ada pada kita, karena Dia telah mengurapi kita. Kan gitu ya. Dan hanya melalui Roh yang sama itulah kita bisa menghadapi hari-hari yang tidak gampang ini, gitu ya. Nah, jadi saya tahu identitas saya di dalam Tuhan, teman-teman. Saya juga mau mengingatkan kepada banyak orang gitu ya, khususnya kepada para FGB men, kalau kita sudah lahir baru, lahir dari air dan roh, kita tahu identitas kita apa, siapa, kan gitu ya. Nah, hal yang sangat dasar nih kembali kita ingatkan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ini ayat ini sering saya juga sharekan gitu ya, supaya kita tahu sebenarnya oleh Tuhan itu kita ini dijadikan apa, kan gitu ya, atau identitas kita itu apa gitu ya. Nah, tertulis begitu di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 dan 13. Saya bacakan lagi ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, teman-teman, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, 13, orang-orang yang diperanakkan, ya, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, identitas ini saya masih sering lupa, kan gitu ya. Atau dunia ini akan menarik kita supaya kita hanya menyadari identitas daging kita. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa kita ini sudah diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, tapi kita diperanakkan oleh Roh Tuhan, kan gitu ya, teman-teman. Iya kan? Nah, artinya kalau Roh Tuhan yang sudah melahirkan kita, dan Roh Tuhan itu tinggal di dalam kita, itulah yang mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Kita tidak akan bisa menghadapi menjalani hari-hari ini jika kita tidak ada di dalam identitas kita yang sesungguhnya, yaitu ciptaan baru yang lahir dari air dan roh, teman-teman. Gitu ya. Kemudian di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-21, Efesus 4 ayat yang ke-21, tapi saya baca dari 20 ya. Berkata begini, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, ditanggalkan loh ya, harus wajib menanggalkan manusia lama, dan menanggalkan manusia lama ini bukan nanti ketika kita mati, tapi menanggalkan di sini itu berbicara pada saat itu, pada saat kita mendengar kebenaran ini, dan ternyata itu bisa ditanggalkan, teman-teman. Ya, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, karena manusia daging ini nafsunya menyesatkan.
23, supaya kamu dibaharui di dalam roh, teman-teman. Ya, dibaharui di dalam roh. To be renewed in the spirit, gitu ya. Sesuai tema kita ya. Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Wah, ini luar biasa, teman-teman. Bagaimana saya menjalani profesi saya sebagai seorang lawyer? Bagaimana Pak Tim tadi menjalani bisnis yang benar di hadapan Tuhan, kan gitu ya? Ya, kita harus tahu bahwa itu terjadi, prosesnya itu terjadi adalah ketika kita memilih atau ketika kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Berbicara tentang apa ya? Tentang kuasa daripada Roh Kudus, gitu ya. Nah, dipertegas lagi di dalam Galatia 5 yang ke-16. Saya bacakan ya. Galatia 5 ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Ya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, kita tahu semua, sebab keinginan daging Allah berlawan, juga dipimpin oleh roh. Jadi, saya percaya dan yakin bahwa Tuhan hendak menunjukkan atau hendak menunjukkan kepada orang-orang pilihannya, yaitu kita, ya, kalau kita hidup di dalam roh, by His Spirit, kita akan kita akan menang di hari-hari ini. Kita akan bisa menjalani hari-hari ini dengan kemenangan. Kita tahu semua bahwa Allah itu adalah roh. Ya, Tuhan itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, teman-teman. Nah, ini semua kebenaran kebenaran saya di hari Ramadan, bisakah bisakah kita menjadi orang-orang yang hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh, teman-teman? Karena kita adalah bait daripada Roh Kudus. Kita ingat ada tertulis di dalam Yehezkiel, gitu ya. Di Yehezkiel dikatakan, aku akan mencurahkan air yang jernih, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru, dikatakan begitu ya. Di Yehezkiel 36, rohku akan kuberikan diam di dalam kamu. Itu janji Tuhan, teman-teman. Ini jalan satu-satunya, dan kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu sebagai manusia dan kemudian dia mengutus Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu adalah Kristus itu sendiri, adalah Allah itu sendiri. Begitu ya. Inilah wujud daripada janjinya. Maka tepatlah ketika dikatakan bahwa akar kerohanian kita adalah Roh Kudus. Kita sedang diingatkan bahwa oleh roh itulah kita hidup, gitu, teman-teman. Sebab dia berjanji di Yehezkiel, rohku akan kuberikan diam di dalam kamu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi, hidup menurut ketetapan Tuhan, yang menyanggupkan Pak Tim tadi, bisa hidup benar di hadapan Tuhan, itu hanya roh Tuhan. Nggak akan bisa, nggak akan mampu, teman-teman. Ya, hanya Tuhan saja yang bisa. Dan roh itu ada di dalam kita. Jadi, bukan kuat dan gagah kita. Bukan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena keuangan kita. Bukan, tapi karena roh Tuhan yang ada di dalam kita.
Ya. Nah, jadi roh ini, karena dia adalah roh, kan roh tidak kelihatan nih teman-teman. Roh tidak kelihatan. Tapi roh itu mau menggunakan tubuh kita, hidup kita ini sebagai baitnya. Itulah yang dibagi oleh Demos Shakarian di dalam bukunya The Ultimate Dimension, teman-teman. Demos Shakarian menulis ketika dia di akhir hidupnya, dia menulis tentang visi gospel yang sesungguhnya. Dia katakan begini, bahwa akan ada sekelompok orang, di men semua, sekelompok orang ini adalah ya orang yang menyatu dengan Tuhan. Sekelompok orang ini adalah yang memberikan hidupnya dipenuhi oleh roh Tuhan, sehingga katakan gitu, tangan mereka, tangan kita akan menjadi tangannya Tuhan. Kaki kita akan menjadi kakinya Tuhan, teman-teman. Mulut kita ini akan menjadi mulutnya Tuhan, karena roh Tuhan ada di dalam kita. Ya, jadi ayo teman-teman masuk kepada kebenaran ini, kembali kepada akar kerohanian kita yang sesungguhnya. Kita akan bisa melewati hari-hari ini. Tuhan akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Setiap kita pribadi lepas pribadi, Tuhan sudah beri rohnya saja kita mampu untuk mengalahkan atau memenangkan peperangan atau perjalanan rohani kita ini, teman-teman. Siang hari ini, saya mau kita semua, Tuhan mau kita semua ingat bahwa oleh rohnya kita akan mampu melewati semuanya ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.